Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Hari ini pulang malam ya, udah jam 7 kurang 5 di sini, waktu Indonesia Barat. Belakangan ini memang saya pulangnya malam terus karena pasien sangat padat ya, dari pagi walaupun sudah dibatasi 15 orang, kemudian hanya melayani 7 sampai 8 pasien online itu. Tapi karena banyak pasien baru, saya harus memerlukan waktu 20 menit. Memang saya nggak bisa lama-lama juga di kondisi pandemi saat ini. Tetap sampai malam seperti ini ya baru bisa selesai. Dan kalau saya lihat memang kasus yang saya tangani lebih banyak, hampir 2/3-nya adalah gangguan kecemasan. Beberapa merupakan pasien yang sudah lama, yang mungkin sudah lebih dari 6 bulan kontrol. Dan mereka mulai menyadari bahwa ternyata tidak mudah menghadapi kasus gangguan kecemasan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan, bukan hanya sekedar obat, tetapi juga faktor-faktor diri sendiri yang lebih dominan. Saya pernah mengatakan kepada pasien, kadang-kadang kalau kita umpamakan orang yang mengalami kecemasan gara-gara misalnya lingkungan. Contohnya misalnya dia punya bos yang galak ataupun nyebelin gitu ya, sehingga nih orang rasanya tuh kesel banget gitu ya setiap harinya. Ini tentunya akan membuat problem buat si pasien tersebut. Dan ketika dia merasakan rasa nggak nyaman itu terus-terusan, maka akhirnya terjadilah gejala-gejala kecemasan, bahkan bisa mengalami depresi. Mudahnya sepertinya adalah menghindari dari sistem atau yang membuat stresor itu sendiri. Dalam hal ini adalah pekerjaan dan si bos itu. Tetapi dalam kehidupan kadang-kadang kita nggak bisa memilih. Apalagi di masa saat ini kita membutuhkan pekerjaan yang tetap, kita membutuhkan roda ekonomi tetap berjalan. Sehingga ketika kita memutuskan untuk meninggalkan pemicu stresnya itu, kayaknya kok egois sekali gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berada pada situasi itu. Kita harus berada pada situasi yang membuat kita tuh nggak nyaman. Tapi manusia itu kan memang punya cara untuk mengatasi stres ataupun bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi yang nggak nyaman itu. Nah, namun pada beberapa orang yang punya bakat cemas dalam dirinya, maka situasi-situasi ini agak sulit untuk bisa diadaptasi dengan baik. Pengobatan dengan obat akan membantu supaya proses daya adaptasinya itu lebih baik. Tadi saya punya pasien ya, anak muda, kebetulan masih usia 25 tahun dengan gejala depresi, sudah sampai 3 kali ganti obat, baru cocok gitu ya. Ketika dia menjalani proses psikoterapi dengan seorang psikolog, ketika obatnya sudah tidak dia makan, kan dia merasa mungkin obatnya sudah bisa dilepas karena udah menjalani psikoterapi, dia tetap tidak mampu begitu menjalani proses itu sendiri. Hanya dengan psikoterapi saja ternyata dia tidak bisa. Dia harus membantu dirinya dengan pengobatan. Ini juga yang perlu diterima oleh banyak pasien, karena bagaimanapun proses pengobatan adalah cara untuk membantu diri kita melewati situasi-situasi ini dengan baik. Saya yakin tidak semuanya orang juga setuju dengan apa yang saya katakan. Tetapi kenyataan di dalam praktek memang demikian. Banyak yang merasakan kesulitan ketika harus menjalani kehidupan sendiri kalau tidak dibantu. Bukan berarti ketergantungan, karena sebelum berobat juga dia berat sekali. Apalagi ketika dia mulai mendapatkan ketekanan yang lebih berat lagi. Jadi dalam hal ini menurut saya, pandanglah pengobatan sebagai salah satu cara untuk membantu diri kita. Sama seperti ketika kita banyak menghadapi situasi terkait dengan orang-orang yang mengalami hiperaktivitas dan kesulitan konsentrasi. Ketika dia mulai diberikan pengobatan dan mampu menghadapi situasinya dengan baik, maka orang itu akan lebih mudah untuk mengatasi dirinya daripada tidak mengobati dirinya dulu. Ketika sudah bisa konsentrasi, sudah bisa duduk diam, anak ini yang biasanya terjadi pada anak-anak memang ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, itu dia bisa diam dan akhirnya bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh terapisnya. Sebenarnya sama juga.
dengan orang yang mengalami gangguan kecemasan. Pengobatan bertujuan untuk bagaimana dia bisa mampu mengatasi kecemasannya tersebut dan belajar cara mengatasi kecemasannya tersebut. Ketika kita mulai belajar untuk mengatasi kecemasan tersebut, maka diharapkan kemampuan otak kita mampu untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf menyapa teman-teman di malam hari karena waktu istirahat sedikit lagi mungkin sudah akan dijelang, dan saya juga sendiri akan pulang karena besok kita akan melakukan kalau kita bilang tuh webinar untuk awam terkait dengan gangguan bipolar. Siapa tahu ada yang mau nonton ya, silakan. Mudah-mudahan bisa ditayangkan live di YouTube channel saya ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.